Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembelajaran tematik kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semangat, kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti semua proses pembelajaran ya. Patut kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian, kita juga selalu kirimkan selawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang selalu menjadi panutan kita semua ya. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu bangga-banggakan, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di 3F atau tema 6 ya, masih dengan energi dan perubahannya. Dan sekarang kita sudah di pembelajaran 5 ya. Di pembelajaran 5 ini ada 3 materi yang akan kita pelajari ya. Yang pertama itu materinya tentang membuat kalimat dengan kosakata tentang sumber energi. Kemudian yang kedua, kita akan menuliskan waktu yang ditunjukkan oleh jam. Ya, kita akan menuliskan contoh sikap menghenti. Seperti biasa, setiap kali pertemuan itu ada 3 materi yang akan kita ya. Nah, anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran atau sebelum kita membahas ketiga materi ini, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar ya, biar anak-anakku sekalian bisa memahami dengan mudah apa yang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari. Rabbi sudah. Nah, anak-anakku sekalian, di pembelajaran 5 ini ya, kita akan belajar masih dengan sumber energi. Jadi setelah belajar pembelajarannya, baru kita ya sekarang kita yang pertama kemudian kita akan menulis bagaimana cara menghemat energi di rumah ya, atau di ya. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lihat materinya dulu ya. Nah, anak-anakku boleh buka bukunya sekarang di halaman 24. Nah, di sini ada dialog tentang PLTA ya. Dialognya atau percakapan Nina dengan teman-temannya ya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini anak-anakku boleh mendengarkan percakapan ini dari audio yang ada di sini ya. Pak Pen tadi ini barcode-nya ada dialog ini yang dibaca ya. Bapak Guru akan bacakan ya. Sebelumnya Bapak Guru ingin perlihatkan dulu video yang Bapak Guru YouTube ya. Nanti anak-anakku juga boleh cari banyak sekali di YouTube tentang PLTA ya. Cara kerja air itu yang memutar turbin kemudian listrik ya, atau pembangkit listrik. Cakapan Nina dan mari kita lihat videonya dulu nah ya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik.
melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, dung sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Oke, baik anak-anakku sekalian, ya. Di video tadi kita sudah menyaksikan bagaimana cara kerja PLTA itu, ya. Jadi mulai dari air yang mengalir kemudian memutar turbin yang ada, ya, dan generator itu ya menghasilkan listrik. Ya. Nah, sekarang kita akan baca dulu dialognya ya. Saya bacakan, diperhatikan bukunya baik-baik nah ya. Kita juga diperhatikan layarnya atau dibaca dalam hati. Deli, Made, tahukah kamu ternyata air dapat dimanfaatkan untuk energi listrik? Benarkah? Bagaimana caranya? Aku hanya tahu diri yang dapat menggerakkan benda. Betul, Made. Air yang mengalir dapat menggerakkan benda. Nah, aliran air tersebut untuk menggerakkan kincir air dan turbin di air terjun atau bendungan. Turbin tersebut dihubungkan dengan mesin hasil listrik yang disebut generator listrik. Maksud listrik yang kita gunakan sehari-hari. Betul, Del. Listrik dapat dihasilkan melalui PLTA. Apa yang dimaksud dengan PLTA ini?
Nah, PLTA dari pembangkit listrik tenaga air. Oh, aku pernah mendengar tentang PLTA Jatiluhur yang terletak di Waduk Jatiluhur. Benar, Deli, menurut ayahku, waduk itu salah satu PLTA terbesar di Indonesia. Waduk Jatiluhur dapat menghasilkan listrik dengan sangat besar. Ternyata energi air tidak kalah penting dari matahari ya. Betul, Made. Kamu tahu tidak? Energi air pun dapat diperoleh dari ombak. Di Yogyakarta telah dibangun sebuah pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTG. Energi listrik sangat penting. Coba bayangkan jika kita tidak mendapatkan pasokan. Wah, kalian hebat, kalian tahu banyak tentang sumber energi. Ya, Made, ini karena aku senang untuk menambah pengetahuan. Nah, anak-anakku sekalian, ya, ternyata Nina memang suka membaca ya, senang sekali membaca tentang pengetahuan ya, tentang informasi-informasi apa saja ya. Ya, PLTA pun dia sudah tahu ya, dia tahu bagaimana air bisa menggerakkan turbin, kemudian turbin berputar dan menghasilkan listrik ya. Jadi ini menjadi motivasi buat anak-anakku sekalian bahwa kita harus rajin membaca ya, karena kita dapat mengetahui banyak informasi. Dari percakapan ini anak-anakku sekalian itu banyak sekali anak-anakku bisa mendapatkan informasi ya. Mungkin belum sudah bisa, yang tadinya tidak tahu bahwa kita dimanfaatkan sebuah trik ya. Bahkan ada yang sudah membayangkan, oh iya, bagaimana seandainya kita kehabisan listrik ya, apa yang terjadi ya, mungkin akan pompa air ya, mandi, belajar karena gelap ya, hari apalagi kita menyetrika dan lain sebagainya karena. Ya, anak-anakku sekalian, di sini setelah kita membaca di sini kita disuruh untuk menggarisbawahi tentang dari bacaan ini tentang yang berkaitan dengan sumber energi ya, atau yang berkaitan dengan energi. Kita juga ditanya apa sih informasi baru yang anak-anakku dapatkan. Saja anak-anakku sudah paham ya bahwa bacaan ini memang membahas tentang energi, sumber energi ya. Kemudian pun menyebutkan informasi-informasi yang didapatkan dari bacaan. Saya kira anak-anakku dari pembelajaran 1 sampai sekarang ya selalu itu, setiap ada bacaan ditanya apa informasi. Nah, untuk yang ini kalau kita hanya membaca satu teks seperti ini, anak-anakku pasti masih sedikit informasinya ya dibandingkan ketika anak-anakku rajin membaca koran ya, atau melihat berita, atau mungkin ada yang suka browsing di internet tentang pembangkit listrik ya, atau membuka YouTube seperti yang Bapak Guru tadi tampil dari YouTube Bapak Guru ya tadi. Jadi aku sekalian silahkan mencari informasi ya untuk menambah pengetahuannya biar bisa seperti Nina jelaskan sama kita berenergi ya. Jadi anak-anakku sekalian, siapa yang paling rajin mencari informasi, rajin membaca buku ya, dialah yang akan bisa menjelaskan, dia yang terpintar jelaskan sama ya. Harus tetap belajar, bukan pelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru dan Ibu gurunya, tetapi anak-anakku bisa. Sekarang teknologi sudah dari HP-nya saja, jam HP-nya mamanya jangan digunakan hanya untuk main game saja. Yang anakku bisa mencari informasi, ketik di Google ya, atau pakai voice-nya di HP-nya di Google, anakku klik saja itu yang tanda voice-nya ya, kemudian dibicara nanti langsung ada bertanya apa itu PLTA, nanti langsung keluar bacaan, atau mungkin Google-nya langsung menjawab PLTA adalah ini. Akan dimanfaatkan teknologinya, hebat ya semakin. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk di materi yang kedua.
ya. Kita akan berdiskusi sekarang ya. Saya bacakan dulu. Ayo berdiskusi. Setiap hari kita menggunakan energi listrik. Energi listrik tersebut dapat diperoleh dari sumber energi air. Oleh sebab itu, untuk melestarikan sumber energi air, kita juga dapat melakukan dengan menghemat energi listrik. Nah, ini dari yang kedua tadi ya, bagaimana caranya menghemat listrik. Menghemat menggunakan energi merupakan kewajiban kita semua. Kita juga berkewajiban untuk mengingatkan orang di sekitar kita untuk menghemat energi. Ya, di masa mendatang kita dapat memanfaatkannya. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik? Coba diskusikan dengan tuliskan hasil diskusimu dalam tabel berikut. Nah, jadi ini tabel untuk anak-anakku semua, ya. Cara menghemat energi listrik. Kalau saya tanya, bagaimana caranya menghemat energi listrik, misalnya di rumah? Tentu saja anak-anakku itu bisa menuliskan banyak sekali caranya ya, banyak sekali caranya untuk menghemat listrik di rumah. Misalnya, contoh ya, mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan. Misalnya, masuk toilet ya, nyalakan lampunya, kemudian keluar dari toilet dimatikan lagi. Atau kebetulan ada salah satu kamar di rumahnya yang tidak digunakan ya. Nah, boleh dimatikan dulu listriknya, dimatikan dulu lampunya. Jadi mau digunakan, mau masuk lagi baru dinyalakan ya. Misalnya di luar ya, kalau misalnya jam-jam 5 sore sudah dinyalakan yang di dalam, ya di depan rumah boleh tidak dinyalakan dulu lah ya. Jadi misalnya sudah isya atau nanti mau tidur baru dinyalakan, itu boleh saja ya. Apalagi kalau misalnya yang dekat dengan pas di depan rumahnya ada misalnya tiang listrik yang ada lampu jalannya, ya bisa saja hanya sekali-kali dinyalakan lampunya yang ada di teras, karena mungkin cahayanya yang dari jalan, lampu jalan itu masuk di depan rumah. Nah, bukan cuma lampu saja ya, tapi bisa juga misalnya ya menyetrika. Kalau menyetrika sekaligus menyetrika banyak misalnya. Jangan sekarang adanya menyetrika terus dicabut lagi ya. Sebentar tidak lama kemudian setrikanya dingin, ya baru datang adiknya lagi menyetrika lagi ya. Jadi itu lebih hemat kalau misalnya sekaligus menyetrika banyak daripada setiap mau menyetrika satu lembar dipanasi lagi setrika. Itu pasti menggunakan listrik yang lebih banyak ya. Jadi banyak caranya lah. Nanti anak-anakku bisa isi di sini ya, sesuai dengan apa. Kalau misalnya ada yang mau bertanya sama orang tuanya di rumah boleh juga. Akan ditanya, "Mak, bagaimana caranya sih Mama menghemat listrik di rumah?" Ya, mungkin salah satunya lagi, ketika televisi tidak dinonton, ya tidak usah dinyalakan. Kan biasa begini, aku lagi nonton TV, kemudian HP-nya juga dinyalakan. TV-nya nyala sendiri, kemudian dia juga sedang jadi menyala TV. Tidak ada yang nonton. Kan pemborosan listrik. Jadi kalau misalnya tidak ada yang menonton TV-nya ya akan ya. Jangan sepanjang hari mulai dari pagi sampai malam mau tidur akan terus TV-nya ada atau tidaknya, yang kita harus menghemat energi. Nah, baik anak-anakku sekalian ya, saya ulangi lagi, silakan diisi. Ini pasti banyak ya. Banyak caranya dan berbeda-beda mungkin dari orang yang satu dengan yang lain ya. Nah, ayo berhitung. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam materi yang ketiga tentang matematika ya. Kita akan belajar bagaimana mengenal waktu ya. Jadi saya akan bacakan dulu. Sementara saya bacakan ya, anakku boleh perhatikan juga di bukunya atau boleh diperhatikan layarnya Bapak Guru. Ya, saya akan jelaskan apa fungsinya ini jarum panjang dan ada jarum pendek ya. Jadi jarum pendek ini menunjukkan jam, yang panjang ini menunjukkan menitnya. Baca dulu ya. Banyak cara dilakukan untuk menghemat energi listrik. Salah satunya adalah dengan tidak menyalakan lampu sebelum matahari mulai terbenam. Siang hari jangan nyalakan lampu katanya ya. Di mau malam. Matahari biasanya mulai terbenam pada pukul 5 sore atau pukul 17. Jadi pukul 5 sore itu sama dengan pukul 17. Kenapa 17? Karena
jam ini hanya sampai 12. Ya, jadi kalau pukul 5 sore 12 tambah 1 berarti ini sudah 13 di siang hari ya. Setelah siang hari 14, 15, 16, 17. Jadi jam 5 sore atau jam 17.00. Tahukah kamu bagaimana letak jarum jam yang menunjukkan pukul 17? Perhatikan gambar berikut. Ini dia, pukul 17. Pada jam analog, ya ini namanya jam analog ya. Ada juga namanya jam digital. Kalau jam digital itu yang pakai huruf angka ya, angka keluar di jamnya. Kemudian kalau misalnya jam 5 saja, kemudian titik 2 berapa menit ya, itu jam digital namanya. Ini jam analog ya. Ini. Nah, pada jam analog, jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Ini jarum pendek menunjukkan jam, yang panjang menunjukkan menit. Perpindahan jarum panjang sejauh 1 angka adalah 5 menit. Nah, jadi maksudnya begini. Ya, maksudnya begini. Perpindahan jarum panjang sejauh 1 angka adalah 5 menit. Misalnya di sini, ini kan sekarang jam 5 ya, jam 5 sore atau jam 17. Pindah 1 angka dari 12 ke angka 1, berarti itu 5 menit. Ya, ini juga pindah sebenarnya, karena ini saling mempengaruhi. Kalau ini pindah ke sini 5 menit, ini juga sebenarnya pindah ya, satu langkah ke sini, ya, langkah kecil di sini. Karena antaranya 5 atau 1 angka ini kan ada garis-garis lagi kecil di dalamnya ini, sebanyak 5 juga ya. Jadi di sini melangkah 5 kali sampai di sini. Pun di setiap melangkahi 1 angka dari 12 ke 1 ada 5 garis-garis di dalamnya ya. Jadi ada 5 langkah ke sini atau 1 langkah ke sini jarum panjangnya. Ini juga melangkah sedikit ya. Trek ke sini. Kemudian ya, saya lanjutkan. Pada pukul 5, jarum pendek menunjukkan ke angka 5. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Angka 5 ini angka 12. Dia akan bergeser ke sini. 5 menit di sini, kemudian 10 menit kalau di sini. Kemudian nanti bergeser lagi sampai di sini 15 menit. Ya. Kemudian 20 menit, 25 menit, 30 menit. Kalau ini sudah bergeser ini setengah lingkaran sampai di 6, maka ini juga jarum panjangnya dia akan setengah menunjuk ke sini. Antaranya 5 dengan 6. Jadi itu disebut sebagai kita katakan jam 5.30 atau setengah 6. Jam 17.30 atau setengah ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Kalau pukul 1.30, nah ini yang saya bilang tadi, pukul 1 ini tadi pas di 12, satunya di sini. Jarum pendeknya di sini menunjuk ini, jarum panjangnya di 12. Tapi setelah dia bergerak segini setengah lingkaran, maka ini juga sudah menunjuk antaranya ini 1 dengan 2. Berarti pukul 1.30 ya. Kemudian saya baca dulu ini biar lebih jelas ya. Gambarkan jarum pendek di antara angka 1 dan 2. Ini maksudnya. 2. Jarum panjang tepat di angka 6. Ini di sini. Dibaca pukul 1 lebih 30 menit atau pukul setengah 2. 1,5 menit ya, pukul 1 30 menit atau setengah 2 hampir hanya kedua. Nah, kemudian ini pukul 18.15. Ini beda lagi. Ini tadi kalau dia ini 8 pas di sini ya. Pendeknya pas di 8, ini pas di 12. Jadi selalu dimulai dari 12. Nanti bergerak ke sini 5 menit, 10 menit, 15 menit ya, 15 menit di 3. Kan setiap pindah dari 1 angka ke angka berikut, jarum panjangnya ini ya, itu 5 menit. 5 menit pindah ke sini lagi berarti 5 menit lagi berarti 10 menit. Pindah lagi tambah 5 menit lagi berarti sudah 15 menit. Dan ini belum pas di tengah ya, baru di seperempatnya ini dari 8 ke 9. Gambarkan jarum pendek di angka 8.
lebih sedikit. Nah, ini lebih sedikit ya, 8 lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Karena ini lebih dari sini. Kalau di 6 berarti dia setengah. Dibaca, oh belum. Jarum panjang di angka 3 dibaca pukul yang di angka dibaca 5. Oke, anakku sudah jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, penghematan energi listrik dapat dilakukan dengan menjalankan kegiatan earth-out. Earth-out adalah kegiatan memadamkan semua lampu dan alat elektronik bersama-sama. Earth-out hanya dilakukan selama kurang lebih jam, mulai pukul 20.30 hingga 21.30. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, coba diperhatikan. Di sini pukul 20.30 hingga 21. Nah, padahal di jam tadi kita lihat bahwa di jam itu ditunjukkan hanya pukul 1 sampai pukul 12. Ya. Pukul 1 sampai pukul 12. Sementara di sini pukul 20.30 sampai 21.30. Pukul berapa sih? Nah, anak-anakku sekalian, perlu anak-anakku ketahui bahwa sehari semalam itu kita ada 24 jam. Sementara di jam digital ini, di jam analog ini hanya sampai 12 angka. Sehingga kalau dini hari, tengah malam, kita mulai jam 00 ya. Kemudian jam 1 malam sampai dia jam 6 pagi kita sudah bangun ya. Kemudian sampai tengah hari jam 12. Setelah jam 12 kita boleh mengatakan jam 1 siang. Kita juga boleh mengatakan jam 13. Ya, atau pukul 13. Nah, saya baca ya. Pernahkah kamu melihat penulisan waktu lebih dari pukul 12 seperti di atas? Setelah pukul 12 siang, kita dapat menuliskan waktu dalam tanda waktu 24 jam. Setelah pukul 12 siang, penulisan dapat dilanjutkan. Misalnya, sebagai berikut. Nah, pukul 1 siang dituliskan pukul 13. Kenapa 13? Karena 12 di sini ditambah 1. Ya, sehingga jadi 13.00. Pukul 2 siang dituliskan pukul 14. Artinya pukul 2 siang itu ya setelah tengah hari ya ditambah 2. Berarti 12 tambah 2. 12, 13, 14. Jadi begitu cara menghitungnya nah ya. Nah, jadi pukul 20.30 adalah pukul 8.30 malam. Coba kita hitung sama. Kenapa bisa pukul 20.30? Nah, kita pukul 20-nya dulu. Ini kan 12. Kemudian di sini 13, ini 14, ini 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti 20 itu adalah pukul 8 malam ya. Terus ya, 8.30. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan setiap hari? Tuliskan jarum jam dan waktu kamu melakukan dalam tanda waktu 24 jam. Ya, anak-anakku sekalian, silahkan mari kita berlatih. Nah, anak-anakku bangun pagi jam berapa? Tadi. Nah, mungkin ada yang bangun pukul 5. Berarti jarum pendeknya ada di pukul 5. Kemudian jarum panjangnya di 12. Ada yang bangun jam 5.15. Berarti jarum 5 pendeknya di jam 5 lewat sedikit. Kemudian jarum panjangnya ada di nomor 3. Ada yang telat bangun, misalnya hampir jam 6 baru bangun, 45 ya, 45 menit, jam 5 lewat 45 menit. Berarti jam 5 lewat ke sini sampai di jam 9 jarum panjangnya. Jarum pendeknya ada di hampir jam 6. Karena kalau naik lagi sedikit begini, di jam 12 berarti pas jam 6. Yang bangun jam 6
Nah, sekali gambarnya ya, karena tinggal tarik panjang ke atas di 12 dan turun di 6. Berarti dia bangun tepat pukul jam 6 pagi. Kemudian pulang sekolah jam berapa? Nah, pulang sekolahnya aja di situ jam 2 atau jam 14 siang ya. Siang. Kan. Kemudian belajar. Nah, ini maksudnya belajar malam ya. Jam berapa anakku belajar malam? Mungkin mulai jam 8 malam ya. Jam 8 malam berarti jam berapa ya? Berapa ya? Kalau misalnya ada yang tulis jam 8 boleh tambahkan jam 8. Ya, atau jam. Ini tidur malam jam berapa? Nah, sekarang waktunya kita berlatih. Nah, ada 3 soal. Buatlah kalimat dengan kata berikut. Ada kalimat terjun, ya, ada kalimat PLTA. Kalau ada yang membuat kalimat PLTA, jangan kepanjangannya saja ya. Jadi ditambahkanlah kalimat panjangan. Kemudian ombak, kemudian bendungan, kemudian air, dan kemudian generator. Sudah pintar sekali membuat kalimat, tidak dikerja. Tetapi kalau masih ragu-ragu dan mau tetap latihan supaya menjadi anak pintar dan tambah pintar, akan latihan untuk membuat kalimat. Dan tugasnya sekarang, Pak Guru pilih untuk nomor 2 dan nomor 3. Ya. Silakan nomor 2 anakku menggambar jarumnya saja sesuai dengan, silakan digambar jarumnya di sini sesuai dengan yang ada di sini. Saya kasih satu contoh. Pukul 12. Pukul 12 berarti panjang dan pendeknya sama-sama di nomor 12. Ya. Kemudian tuliskan waktu yang ditunjukkan jam berikut. Pagi. Pagi ini jam berapa pagi? 12. Ya, ini jam, oh ya, ini di jam 12 jarum panjangnya. Ini di jam 10, di nomor 10. Berarti ini pas kalau pagi dia jam 10 pagi. Kalau malam dia jam 22. Ya. 22.00, ini jam 10.00. Kalau ini paginya jam berapa ya? Ini belum bangun. 5 mungkin sudah ada yang bangun. Pukul berapa? Dan ini kalau malam, kalau sore ya, bukan malam ini ya maksudnya. Ini masih sore ya, masih. Kalau ini, nah bisa. Paginya itu pagi jam berapa ya? Nah ini pagi, berarti dini hari dulu. Dini hari, artinya sudah jam 12 malam. Kemudian jam 1 lewat ya, jam 1 lewat, jam 1 malam. Ini sebenarnya dini hari, ini paginya dini hari. Kalau ini bukan malam, tapi ini siang. Ya, siang. Kemudian ini jarum pendeknya di 7. Ini boleh, cocok lah ini malam ya. Jadi ada pagi, ada malam. Saya kira jelas ya anak-anakku sekalian. Seperti biasa silakan dikerjakan di sini saja di bukunya. Kalau ini tidak wajib dikerjakan, tetapi yang mau belajar silahkan ditulis di buku. Ini yang wajib, nomor 2 dan nomor 3 yang Bapak Guru akan nilai nanti di Teams. Jadi saya buatkan tempat untuk menulis. Oke, selamat belajar, selamat berlatih anak-anakku sekalian ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa anak-anakku pahami dan membawa manfaat untuk kita semua ya. Bapak Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.